Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing Rola Anggalardika SPD MPD Expo. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah biomekanika. Nama saya Yanda Raudanta dari kelas Penjaskesrek 6B. Biomekanika adalah suatu ilmu yang menggunakan hukum fisik dan konsep ketenaran untuk mempelajari gerakan yang dialami oleh beberapa segmen tubuh dan gaya-gaya yang terjadi pada bagian tubuh tersebut selama aktivitas normal. Dua kata bio dan mekanika, yaitu bio artinya makhluk hidup, mekanika artinya gerak. Jadi biomekanika adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak makhluk hidup. Biomekanika olahraga adalah ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip mekanika terhadap struktur tubuh manusia saat melakukan olahraga, memberikan ilmu pengetahuan untuk pengambilan keputusan berkenaan dengan keterampilan dan gerak pada dasar olahraga, mampu dalam mengembangkan gerak dasar olahraga yang lebih efisien dan manfaat guna, mengenai karakteristik dan kemampuan untuk mengembangkan kemampuan dan prestasi baik untuk atlet maupun siswa. Sebagai contoh, badan selalu dalam keadaan seimbang selama proyeksi titik berat badan tersebut jatuh ke dalam bidang tumpuannya. Cobalah berdiri rapat pada dinding saat berdiri, proyek titik berat badan jatuh pada tumpuan kaki. Sekarang lanjutkan dengan membungkukkan badan ke depan. Titik berat badan akan bergeser ke depan sebab bagian badan pindah ke depan, dan sedikit turun ke bawah akan jatuh di luar tumpuan kaki. Pada posisi itu kita akan terjatuh. Kalau kita membengkokkan di tempat yang benar, tidak akan terjatuh. Pantat kita bergeser belakang, menyebabkan proyeksi titik berat badan tetap berada dalam bagian tumpuan kaki. Hukum keseimbangan. Stabilitas berbanding lurus dengan luas bidang tumpuannya. Artinya, makin luas bidang tumpuan, makin besar stabilitas. Sebaliknya, semakin kecil bidang tumpuannya, makin kecil pula stabilitasnya. Cobalah berdiri dengan kedua kaki di bagian dibuka selebar 30 cm. Kemudian buka kaki lebih lebar, menjadi 60 cm. Ternyata makin lebar atau luas tumpuan kaki kita, makin stabil posisi kita. Hukum kesetimbangan 3. Stabilitas berbanding lurus dengan berat badan. Artinya, semakin berat badan seseorang, semakin besar stabilitasnya. Sebaliknya, semakin ringan badan seseorang, semakin kecil stabilitasnya. Pada pertandingan tinju, ada kelas-kelas berdasarkan kategori berat badannya. Berat badannya yang sesuai pula stabilitasnya, sehingga tidak akan terjadi kecelakaan yang fatal bila seseorang kalah dalam pertandingan. Selanjutnya, hukum kesetimbangan 4. Stabilitas berbanding lurus dengan jarak horizontal dari titik berat badan terhadap sisi bidang tumpuan ke arah benda bergerak. Artinya, makin besar jarak horizontal ke arah tertentu, makin besar stabilitas ke arah tersebut. Sebaliknya, makin kecil jarak horizontal, makin kecil pula stabilitasnya.
Perhatikan orang yang sedang melakukan tarik tambang. Mereka membuat posisi sehingga bagian badan dan kepala condong ke belakang, sedangkan kaki yang dijulurkan jauh ke depan posisi. Yang demikian menyebabkan titik berat badannya jauh dari tumpuan yang di depan. Sebaliknya, perhatikan orang yang sedang mendorong. Badannya dicondongkan ke depan, sedangkan kakinya jauh berada belakang. Posisi ini juga menyebabkan titik berat badannya jauh dari kaki tumpuan yang di belakang. Nah, dari contoh tersebut dapat dipahami bahwa stabilitas menjadi besar seseorang agar jarak datar horizontalnya menjadi sebesar-besarnya. Orang yang saling tarik tidak akan mungkin jatuh ke depan. Jadi jarak horizontal ke arah depan harus besar, sedangkan orang yang saling mendorong tidak mungkin jatuh ke belakang. Jadi jarak horizontal ke arah belakang harus lebih besar. Sebaliknya, orang yang akan lari harus dalam keadaan labil. Contohnya pada permainan softball. Pelari yang akan lari ke base berikutnya sebelum lari memindahkan berat badannya ke tumpuan kaki yang di depan. Ini berarti titik berat badannya didekatkan ke sisi tumpuan, jadi jarak horizontalnya diperkecil. Hukum kesetimbangan 5, stabilitas berbanding terbalik dengan jarak vertikal pada titik berat badan terhadap bidang alasnya. Artinya, makin besar jarak vertikalnya, makin kecil stabilitas. Sebaliknya, makin kecil jarak vertikalnya, makin besar stabilitasnya. Pertandingan gulat, lawan yang akan dibalik selalu berusaha agar badannya rapat ke matras sehingga jarak vertikalnya menjadi sekecil-kecilnya. Jarak vertikal yang kecil berarti stabilitas besar. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.